babak atau adu tendangan penalti ini. Kita lihat bagaimana gol Luis Cabez tadi, yang Luis Cabez yang membuat Persipura unggul 1-0. Dan gol bunuh diri Emmanuel Wanggai membuat skor menjadi imbang 1-1. Persipura punya DNA juara. Ayo. Inilah gol yang sangat cantik dari Ridwan membuat Persib unggul 2-1. Ya, setelah gol ini yang memang menjadi pertanyaan, justru Persib bukan meneruskan tekanan terhadap Persipura, tapi justru mundur, memilih bertahan, padahal mereka unggul dalam jumlah pemain, dan kemudian dibalas oleh gol dari Boas Salosa. Makanya tidak siap tadi untuk mengawal Boas Salosa, Bung, sehingga berdiri bebas. Ya, cantik sekali Boas Solosa. Sinaga cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdi. Sebuah tugas yang berat dari Pak Habol. Kita saksikan. Masuk pemirsa. Kita tunggu Pugliara. Hai, cantik sekali Pugliara. Masuk pemirsa. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses Nelson Alon? Saya Ahmad Jufrianto. Ya, masuk pemirsa. Ya, juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Jufrianto, sekaligus menyamakan rekor. Baiklah pemirsa, kami sudah tersambung dengan Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Persipura menghadapi Persib Bandung. Bung Titis, kalau kita lihat di sini, apa yang Anda prediksikan untuk pertandingan kali ini? Mengingat ini adalah partai yang sangat-sangat krusial dan sangat luar biasa bagi kedua tim, partai final. Iya, ini pasti akan ketat, karena memang dari pertemuan, 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini juga selalu hasilnya ketat. Tipis pertemuan terakhir juga Persipura menang 1-0 dan hasil imbang 1-1. Ya, Dede Sulaiman, Ruben Sanadi, Bio Paulin, Dominus Dawer, kita lihat Justinus Pae, Lim Junsik, Emmanuel Wanggai, Robertino Pugliara, Gerald Pangkali, Yan Luis Cabez, dan juga Boas Solosa sebagai kapten yang diturunkan oleh Metu Duara Muri sebagai caretaker. Hanya ada satu perubahan dibandingkan dengan laga semifinal. Ruben Sanadi kembali masuk mengisi posisi dari Roni Beroterai, dan kita melihat di situ kembali dipercaya Dede Sulaiman untuk mengisi posisi penjaga gawang, bukan Yo Jae-hoon. Iya, ini juga sebuah pengorbanan yang besar tentunya, Bung Titis. Ya, betul, karena memang lebih mematuhi aturan 3 pemain asing. Yang dipilih adalah Lim Junsik, kemudian Robertino Pugliara, dan juga pemain belakang. Ya, dan ini adalah kedua kapten tim, Boas Solosa dan juga Firman Utina. Dan nanti sebentar lagi kita menyaksikan juga susunan pemain yang diturunkan oleh Persib Bandung. Dan kalau Anda lihat, berbicara tentang peak performance juga yang Anda sering bahas di sini, Bung Titis, apa yang Anda lihat dari susunan pemain yang diturunkan kali ini? Kita lihat Made Wirawan, Tony Sucipto, Ahmad Jufrianto, Vladimir Vjovic, Supari Nasir, Firman Utina, Haryono, Tantan, Konate Makan, Emre Duan, dan juga Ferdinand Sinaga. Haryono menjadi starting lineup. Betul, ini satu perubahan juga dibandingkan laga semifinal. Haryono masuk mengisi posisi Taufik, dan Haryono juga tampil bagus ketika babak kedua masuk di pertandingan semifinal. Betul, strategi yang diturunkan tentunya oleh kedua pelatih, dan ini adalah skema permainan. Kita lihat di sini. Tantan tetap di posisi sayap kiri, dan sewaktu-waktu dibutuhkan Atep ini super sub bisa masuk nanti, terutama mungkin di babak kedua. Tapi kita melihat memang pelatih jajaran masih percaya kepada Tantan. Ya, rekor pertemuan di Trisakti. Sesaat lagi pemirsa kita akan menyaksikan laga final atau laga pamungkas Indonesia Super League 2014 antara Persipura Jayapura melawan Persib Bandung, langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui bahwa di babak semifinal Persipura mampu menaklukkan Pelita Bandung Raya dengan skor 2-0, sedangkan Persib Bandung mampu menaklukkan Arema Malang dengan skor 3-1.
Oni Sucipto, ada Konate Makan, pahlawan Persib atau bintang lapangan Persib saat menaklukkan Arema Malang pada tanggal 4 November lalu pada babak semifinal. Iya, di sini kita melihat Lim Chun Sik. Dia dipilih memang sepertinya ada tugas khusus untuk mengawal Makan Konate. Ini Makan Konate pemain yang di babak pertama semifinal seperti hilang, tapi kemudian babak kedua perpanjangan waktu dia seperti tampil beringas. Berbahaya. Sendirian Luis Cabez. Shooting. Ahai! Gol! Ian Luis Cabez mencetak gol pertama buat Persipura Jayapura untuk memimpin sementara Persipura Jayapura dengan skor 1-0 lewat gol atau placing yang sangat cantik ke sudut kiri gawang dari Imade Wirawan. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Iya, kita melihat Pujovic kalah sprint dengan Luis Cabez. Menit-menit awal pertandingan ini problem bagi Persib. Kita melihat juga di semifinal gol datang juga di menit-menit awal pertandingan. Dan kembali kita melihat Persipura bisa mencuri momen, mencuri situasi dari kelengahan di awal-awal pertandingan. Luis Cabez bisa sprint melewati Pujovic dan itu kuncinya. Dia bisa dilakukan sudah. Berbahaya, Pugliara syuting. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya Fakdawer yang merengsek maju ke kotak penalti Persib berhasil mencuri bola. Namun sayang tendangannya masih melambung di atas mistar gawang Imade Wirawan. Sebuah penjagaan yang tidak terlalu ketat dari para pemain Persib Bandung, Bung Titis. Konate Makan terus dikawal dengan ketat oleh Lim Chun Sik. Bagus sekali Konate Makan, masih Konate, ada kotak penalti, berbahaya. Peluang yang sangat cantik didapat tadi oleh Ferdinand Sinaga, namun sundulannya masih melenceng di sisi kanan sangat jauh dari penjaga gawang Dede Sulaiman. Sebuah proses yang sangat cantik, Bung Titis. Iya. Main dari kedua kesebelasan. Ridwan, berbahaya, Tantan, masih Tantan, terlalu lama, syuting Konate. Peluang yang sangat cantik dari Konate Makan gagal berbuah gol. Sebuah proses yang sangat cantik, Bung Titis. Ya, betul. Memang kita melihat di sini Tantan juga hilang momen. Sebenarnya dia posisi Kuasai bola dari Persib Bandung. Berusaha direbut oleh Ian Luis Cabez. Ada Boas Solosa. Masih Boas. Siapa yang diberikan? Masih Boas. Ada Pugliara. Shooting Pugliara. Masih Tanda berhadapan dengan Fakdawer. Oh, Ferdinand Sinaga. Ferdinand. Masih Ferdinand. Bukan sebuah pelanggaran. Apa yang terjadi, pemirsa? Oh, nampaknya pelanggaran dilakukan terhadap Tantan oleh Tio Piolin. Kartu kuning ke-95. Ferdinand Sinaga. Jelas, Ya, Bu, ini pelanggaran sangat Ini jelas. Pelanggaran sangat jelas. Betul. Sangat nyata-nyata dilakukan oleh Tio Piolin dengan menghadang langsung pergerakan dari Ferdinand Sinaga. Sangat berbahaya, Betul. kartu kuning yang sangat pantas. Iya, betul. Dan ini posisi tendangan bebas yang favorit tentunya bagi Firman Utina. Kalau kita tahu Firman Utina bikin gol dari posisi ini ketika bertemu dengan Mitra Kukar. Mungkin terjadi lagi nih, Bung. Kalau saja, dan kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Tio Piolin, kartu kuning dari wasit Prastio Hadi. Dede Sulaiman lakukan koordinasi untuk melakukan agar hidup para pemain Persipura. Nilai Ya. bermainnya sangat sedikit, Bung Dede Sulaiman, Bung. Betul. 2 pertandingan musim ini Dede Sulaiman dan berani dipasang oleh pelatih di partai final. Tendangan bebas dihadapi oleh Firman Utina. Kita tunggu pemirsa. Lakukan sudah. Hai. Membentur pagar hidup para pemain Persipura dan menjadikan tendangan penjuru buat Persib Bandung akan dilakukan oleh Firman Utina. Tina Dede Sulaiman mantan menjaga gawang PSPS. PSDS, Sriwijaya, PSPS, dan Arema kemudian sekarang di Persipura. Firman Utina lakukan sudah di kotak penalti, berbahaya, ditinju tadi oleh Dede Sulaiman. Kembali Firman Utina, diblok tadi oleh Lim Chun Sik. Ada Pugliara, berbahaya.
Masih Pugliara, ada Boas Solosa. Boas Solosa sendirian, Boas langsung dia, Lian Luis Cabes, masih Cabes, dipotong oleh Haryono, direbut oleh Konate Makan, kuasai para pemain Persib Bandung. Skor masih tetap buat keunggulan Persipura 1-0 lewat gol yang dicetak tadi oleh Lian Luis Cabes, tendangan penjuru Persib Bandung. Ferdinand Sinaga lakukan sudah, berbahaya datangnya, ditinju oleh Dede Sulaiman. Tanpa ada protes dari sebenarnya memang ada pelanggaran lebih dulu para dari pemain Persipura. Supriyanto. Kita lihat pemirsa bagaimana kejadian tersebut. Dia pelanggaran, Bung. Iya, betul. Jelas pelanggaran dilakukan Supriyanto terhadap penjaga gawang Dede Sulaiman. Dan nampaknya Biopiolin dengan Puyosis memang sudah Firman Utina, kiri daripada Tony, masih Tony, pendek kepada Konate Makan, masih Konate, umpan terobosan, ada Tantan, apa yang terjadi pemirsa? Peluang yang sangat cantik gagal dimanfaatkan oleh Tantan, sebuah peluang yang cukup terbuka, Bung Titis. Iya, betul. Ini agak aneh, Tantan justru menendang bola langsung kepada gawang, Bung. Iya. Tidak ada niatan bagi Tantan untuk melakukan pressing, misalnya ke tiang jauh, tapi bola langsung diarahkan kepada Dede Sulaiman. Ya. Tidak tenang, Bung. Sangat tidak. Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Oh, kartu kuning. Iya. Betul, Bung. Kartu kuning. Bung. Dan Bio Pauline juga sudah mendapatkan kartu. Kartu kuning. Bio Dan Pauline tadi sudah kartu kuning, Bung. kartu. Iya, Kartu betul, kuning. Bung. Lihat, di sini kita melihat Prasetyo Hadi dalam mengambil. Ya. Dan wasit Prasetyo Hadi langsung menghadiahi kartu kuning. Dan ini adalah kartu kuning kedua. Membuat Biopiolin harus keluar, Bung, ya. Itu Andri Ibo. Iya. Biopiolin harus masuk ke kamar ganti terlebih dahulu, mendahului rekan-rekannya yang masih bertarung di lapangan untuk memperebutkan gelar juara. Tendangan bebas, ada Firman Utina, lakukan sudah. Peluang pemirsa, apa yang terjadi? Dan gol! Ferdinand Sinaga. 1-1, Bung Titis. Ya, ini gol yang tercipta lewat proses kemelut, tapi harus diakui berkat tendangan bebas dari Firman Utina. Itu adalah posisi spesialisasi bagi Firman Utina. Itu adalah posisi yang selalu diharapkan Firman Utina dalam membuat atau menendang tendangan bebas. Dan kita melihat berbuah kemelut yang diselesaikan dengan bagus oleh Ferdinand Sinaga. Sebuah eksekusi yang sangat cantik menerpa Mister Gawang tadi. Dan bola didapat oleh Ahmad Supriyanto, namun saya diblok oleh Dede Sulaiman. Oh, On goal, Bung. on goal, Bung. Iya. On Ya, goal dari Wanggai. Immanuel Wanggai. Iya, Wanggai. Immanuel Wanggai melakukan gol bunuh diri. Dan pemirsa, skor 1-1 mengakhiri pertandingan babak pertama. Lewat gol maksudnya Ian Luis Cabes dan juga gol bunuh diri dari Immanuel Wanggai. Dan pemirsa, ya, kembali kami tergabung dengan Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang untuk menyaksikan pertandingan babak kedua final ISL 2014. Apakah Persipura atau Persib yang akan menjadi pemenang di hari ini? Saya langsung serahkan kepada Bung Titis Widiatmoko dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan, Bung Hadi. Ya, baik pemirsa, terima kasih, Bung. Ada Firman Utina. Kanan dia ada MD, maksudnya Supardi Nasir. Firman, umpan terobosan, berbahaya Ridwan. Gol yang sangat cantik. Gol yang sangat cantik dari M. Ridwan membuat Persib Bandung unggul sementara 2-1
atas Persipura Jayapura. Iya. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Betul, umpan terobosan Firman Utina yang sangat cerdas. Dia melihat ada pergerakan dari Ridwan, mencari ruang kosong. Ini yang Firman Utina, cerdas sekali, dan finishing yang bagus dari Ridwan. Tidak offside tadi, Bung. Ya, onside. Tidak offside. Inilah yang menjadi pertanyaan. Setelah keluarnya Bio Paulin, tidak ada di situ upaya untuk memasukkan pemain atau back sentral pengganti, tapi menggeser Justinus Pae, kemudian menarik Ian Luis Cabes ke posisi bek kanan, dan harus dibayar dengan gol dari Emre. Ian Luis Cabes berusaha membangun serangan para pemain Persipura Jayapura. Lim Jung Sik melebar dia ke kiri pada Ruben Sanadi, pendek dan tengah pada Boas. Masih Boas, cepat Suasuti. Ahai, Nate makan. Dihadang tadi dengan sangat baik oleh Jailani. Konate makan. Ruben Sanadi dicuri oleh Emre Ridwan. Kembali dicuri oleh Ruben Sanadi. Pugliara. Lim Junsik melebar dia ke kanan. Ada Justinus Pae. Justinus langsung jauh ke depan. Fernando Pahabol yang dituju. Dibayangi oleh Tony. Masih Fernando. Berbahaya. Pugliara dan gol! Lihat, Bung. Pugliara dan Boas. Solosa, Bung. Ya. Boas dan Pugliara Ya. tidak bisa dilepaskan begitu saja, Bung. Dua pemain Sebuah itu. kerjasama yang sangat cantik, Bung. Dua pemain itu, Pugliara dan Boas, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibebaskan untuk bergerak. Dua pemain itu yang menentukan gol bagi Persipura yang menyamakan kedudukan. Peluang atau harapan bagi Persipura kembali hidup. Kita melihat Fernando Pahabol, ini pemain yang smart, cerdas, umpan yang cerdas. Pugliara bebas bergerak tanpa ada yang mengawal, dan Boas Salosa yang menyelesaikan umpan dari Pugliara dengan cantik. Gol yang dibuat melalui skema yang terencana, gol yang dibuat dengan cantik, dengan indah. Tiga pemain, Fernando Pahabol, Pugliara, dan juga Boas Salosa. Umpan Atep jatuh di kaki Wanggai. Masih Wanggai. Oh, dan wasit Prastio Hadi telah meniup peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak kedua. Sepertinya mereka justru berharap pada strategi serangan balik, padahal unggul jumlah pemain. Ini agak pertanyaan juga. Tapi di luar apa yang dilakukan oleh Persib, memang Persipura tampil brilian. Ini saya setuju dengan Bung Kurniawan. Ini tim yang sudah terbentuk lama, tim yang solid, tim yang punya mental juara. Betul, dan itu juga sering diamini oleh para pemain Persipura ya, bagaimana mereka secara 6 musim terakhir memang dalam kondisi 1-2, kalau tidak juara yang runner up, ini juga yang menjadi modal utama, tapi tetap saja kekurangan satu pemain juga harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Skenarionya, Anda melihat akan seperti apa? Bermain hati-hatikah kedua tim ini dan memaksakan adu penalti, atau mungkin permainan terbuka seperti tadi tetap Persib? Ya, Persib di sini harus lebih berani. Dan kini adalah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit pertama. Dan kini bola dikuasai oleh Pahabol dengan Persipura Jayapura, di mana Persipura Jayapura hanya bermain dengan 10 pemain. Saat tadi Bio Paulin mendapatkan 2 kartu kuning sehingga harus dikeluarkan oleh wasit Prastio Hadi. Dan kini bola dikuasai oleh Vujovic. Unggul 1 pemain Persib Bandung. Firman Utina, masih Firman. Ada Emre Ridwan. Ridwan, kotak penalti. Konate makan. Konate, apa yang terjadi pemirsa? Ahai. Peluang yang sangat cantik, Bung Titis. Tendangan penjuru buat Persib Bandung. Vujovic maju ke kotak penalti. Firman Utina angkat kotak penalti. Berbahaya datangnya. Ada fakta. Apa yang terjadi? Sekali lagi, Dede Sulaiman mampu menunjukkan kelasnya dengan sangat baik. Dede Sulaiman. Iya, ini kembali kita melihat peluang dari Makan Konate, Firman Utina, kemudian bola dari Sambut Jalani Are, ini Makan Konate, dan kalaupun misalnya bola lepas dari Dede Sulaiman, sebenarnya Atep dalam posisi offside. Dalam satu momen tadi dia sempat membantu serangan menyusur sisi kiri pertahanan dari Persib, tapi memang support dari lini tengah yang membuat peluang atau aksi dari Jailani Are tadi tidak disambut. Persib baru 1 kali melakukan pergantian pemain, Bung, dengan keluarnya Tantan dan masuknya Atep. Masih ada Panjangan waktu. Wasit Prastio Hadi, wasit terbaik Indonesia Super League 2014 di bulan Juni. Tony Sucipto. Ke belakang Tony ada Ahmad Jufrianto. Balik pada Firman Aryono.
Kembali kepada Firman. Masih Tony. Ada Vujovic. Maju ke depan Vujovic. Atep. Masih Atep. Masuk kotak penalti Atep. Angkat kotak penalti. Mudah buat penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate makan. Namanya kedua kesebelasan yang ini tidak kebobolan, Bung. Iya. Bagus sekali. Supani Nasir angkat kotak penalti. Berbahaya. Atep yang seharusnya menyambut bola itu. Nelson Alam langsung kotak penalti. Disundul oleh Tony. Masih Nelson. Shooting Alam. Nyaris saja pemirsa. Beberapa saat lagi pertandingan babak kedua. Perpanjang waktu akan segera berakhir. Nampaknya memang akan berakhir dengan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Lim Junsik berbahaya. Ada Pahabol dibuang tadi oleh Jufrianto. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ruben Sanadi karena mengangkat dan sangat melelahkan di final Indonesia Super League 2014 ini. Dan nampaknya wasit Prastio Hani meniup peluit panjangnya. Menandakan pertandingan ini harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pertandingan final antara Persib Bandung melawan Persipura Jayapura. Nampaknya dua kapten kesebelasan sedang melakukan tos untuk menentukan siapa yang akan melakukan tendangan penalti terlebih dahulu dan siapa yang akan menjaga gawang terlebih dahulu. Masih kita saksikan. Apakah kita tunggu Persib Bandung yang juga akan menjadi juara untuk melakukan dejavunya di tahun 95 saat asisten pelatih saat itu adalah Jajang Nurjaman yang kini menjadi pelatih. Nampaknya Konate Makan atau Persib Bandung terlebih dahulu, Bung, yang akan melakukan tendangan penalti, sedangkan penjaga gawang Dede Sulaiman dari Persipura akan mengawal gawang Persipura. Ya, Konate memang spesialis pengambil penalti untuk Persib Bandung, sehingga dia dipercaya sebagai penendang pertama untuk Persib Bandung. Untuk Persib Bandung saat adu penalti yang paling diingat adalah saat melawan PSMS Medan tahun 84 dan 85, Bung, ya. Yeah. Saat itu mereka harus takluk 2 kali dari PSMS Medan. Konate makan. Kita akan tunggu pemirsa. Apakah tendangannya akan sukses? Inilah penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate makan. Bersiap. Konate makan. Ya. Cukup mulus, Bung, tendang dari Konate makan. Sebenarnya bisa dibaca oleh Dede Sulaiman, tapi memang tepisannya masih kurang kuat sehingga bola mengarah masuk ke gawang. Berani untuk melihat. Inilah Boas Solosa, sang kapten kesebelasan. Apakah sukses untuk melakukan tugasnya pada eksekusi pertama pada penjaga gawang nasional Indonesia Imade Wirawan. Boas Solosa. Cantik sekali Boas Solosa. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Boas Solosa. Cantik, pelan tapi terarah ke sudut. Ini memang posisi yang sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Persis ke sudut kanan atas gawang dari Made Wirawan. Satu-satu pemirsa. Nampak terlihat Ferdinand Sinaga. Pemain yang penampilannya sangat baik, Bung. Ya, Ferdinand Sinaga namanya akan menjadi eksekutor kedua dari Persib Bandung. Apakah berhasil untuk melakukan tugasnya ke gawang Dede Sulaiman? Masih kita tunggu. Inilah Ferdinand Sinaga. Cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdinand Sinaga. ya lagi-lagi antisipasi yang bagus, bisa membaca arah tendangan dari Ferdinand Sinaga, Dede Sulaiman, tapi memang bola tendangan dari Ferdinand Sinaga mengarah ke sudut. Pahabol menjadi eksekutor kedua dari Persipura. Apakah mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan? Inilah Ferdinando Pahabol menghadapi Imade Wirawan. Kita tunggu pemirsa. Sebuah tugas yang berat dari Pahabol. Kita saksikan.
Luar biasa pemirsa, sepakan dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sebuah eksekusi yang sangat cantik dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imade Wirawan. Belum ciptakan gol sepanjang musim ini Tony Sucipto. Hanya akan menggunakan kaki kanan. Tony Sucipto masuk pemirsa, mulus di sudut kiri atas penjaga gawang Dede Sulaiman, berubah menjadi 3-2 buat keunggulan Persib Bandung. Ya, 5 tendangan penalti sejauh ini berada Robertino Pugliara untuk mengemban tugasnya sebagai eksekutor ketiga. Masih kita tunggu Pugliara. Hai, cantik sekali Pugliara. Ya. Makan kedudukan menjadi 3-3, Bung. betul, lagi-lagi ke sudut atas. Kembali kita melihat Made Wirawan sulit untuk mengantisipasi tendangan penalti dari 3 pemain Persipura. Apakah eksekusi dari Supardi akan masuk ataukah tidak? Masih kita tunggu pemirsa. Tentu sebuah tugas yang tidak mudah buat Supardi untuk menaklukkan Dede Sulaiman. Masih kita tunggu pemirsa. Supardi Nasir masuk pemirsa, berubah menjadi 4-3. Ya, beruntung tadi membentur tiang bagian dalam dari gawang Dede Sulaiman sehingga bola tetap masuk. Eksekusi yang sangat cantik dari Supardi Nasir, masuk ke sudut kanan bawah dari gawang Dede Sulaiman. Inilah luapan kegembiraan dari para supporter atau bobotoh Persib Bandung yang tentu saja sangat tegang untuk menyaksikan adu penalti ini, Bung Titis. Iya, betul, 7 penalti yang sudah dilakukan, 7 eksekusi sejauh ini belum ada yang gagal. Semuanya masuk pada sudut, pada arah yang semuanya sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Nampaknya ritual dari Imade Wirawan dilakukan tadi di Jala. Nampak Nelson Alom. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses Nelson Alom? Hai! Sayang pemirsa, berhasil dipatahkan oleh Imade Wirawan. Tendangan keempat dari Nelson Alom. Tentu Iya, ini bola bawah, bola yang memang bisa berada dalam jangkauan penjaga gawang, dan antisipasi yang tepat, pembacaan yang tepat terhadap arah bola oleh Made Wirawan membuat eksekusi dari Nelson Alom gagal. Ini Persib Bandung lewat Ahmad Jufriyanto. Betul. Apakah sukses untuk menyerangkan bola sekaligus memastikan diri untuk menjadi juara Indonesia Super League 2014? Inilah penendang penentu dari Persib Bandung. Masih kita tunggu Ahmad Jufriyanto. Kita tunggu pemirsa, Ahmad Jufriyanto. Dia masuk pemirsa. Dia juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Jufriyanto, sekaligus menyamakan rekor Persib Bandung yang pernah menjadi juara di pada tahun 1995 saat menaklukkan Petrokimia Gersik lewat gol Sutiono Lamso saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di bawah tatapan 100.000 penonton. Inilah final keempat di luar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Titis. ya, penantian panjang bagi Persib akhirnya terbayar. Penantian 19 tahun akhirnya lunas terbayar lewat eksekusi dari Ahmad Jufriyanto.